mengangkat mengangkat punggung tangan ke atas dari posisi netral, terus ada menggerakkan mengayun raket tenis ke arah luar atau radial. Yang kedua itu ada extensor carpi radialis febris, yaitu ekstensi pergelangan tangan. Ada abduksi juga pergelangan tangan atau deviasi radial. Contoh, yaitu adalah mengangkat punggung tangan ke atas sambil memegang benda, misalnya botol. Terus ada menahan beban ringan saat pergelangan netral. Lanjut, Bang. Ada otot pinggul. Yang pertama itu berasal dari tulang panggul atau kolumna vertebralis menuju pangkal paha. Yang pertama itu otot sebelah depan bagian dalam pinggul. Ada tiga, psoas mayor, iliacus, dan psoas minor. Fungsinya itu mengangkat dan memutar tungkai ke bagian luar. Yang kedua, ada otot sebelah belakang bagian luar. Nama ototnya itu gluteus maximus. Fungsinya itu untuk memperbesar luar panggul, membentuk bokong, dan rotasi fleksi dan endo, endorotasi femur. Selanjutnya itu ada gluteus medius dan minimus. Di bagian belakang sendi pinggul, di bawah gluteus maximus, terus ada abduksi dan merotasi femur. Selanjutnya medius eksorotasi femur. Selanjutnya ada otot tungkai atas. Yang pertama itu otot abduktor. Terbagi jadi tiga. Ada abduktor magnus, yaitu dalam abduktor brevis, yaitu tengah, dan abduktor longus, bagian luar. Nah, tiga otot ini bergabung jadi satu, disebut dengan abduktor femoralis, berfungsi untuk menggerakkan abduksi femur. Yang kedua itu ada otot ekstensor atau quadriceps femoris. Ada rectus femoralis, selanjutnya ada vastus lateralis eksternal, terus ada vastus medialis internal, dan terakhir ada vastus intermedial. Lanjut. Oke, otot tungkai atas. Ada otot flexor terdapat di bagian belakang paha. Selanjutnya ada bicep femoris. Fungsinya itu untuk membengkokkan paha dan meluruskan tungkai bawah. Selanjutnya ada otot semimembranous. Fungsinya membengkokkan tungkai bawah. Dan yang terakhir ada otot sartorius, yaitu fungsinya untuk eksortasi femur, fleksi femur. Lanjut, Bang. Kayak terakhir, ada otot tibialis anterior. Fungsinya itu mengangkat kaki ke atas atau dorsifleksi. Yang kedua ada extensor hallucis longus. Fungsinya mengangkat kaki ke atas. Yang ketiga ada extensor digitorum longus. Fungsinya itu meluruskan ibu jari kaki. Selanjutnya ada gastre Gastrocnemius, fungsinya berdiri jinjit. Selanjutnya ada flexor digitorum longus, fungsinya itu untuk menekuk jari-jari kaki. Selanjutnya ada flexor hallucis longus, fungsinya menekuk jari kaki. Sama ini. Selanjutnya ada fibularis atau peroneus longus, fungsinya untuk memutar telapak kaki keluar. Yang terakhir ada
otot fibularis, poneus brevis fungsinya membantu menekuk pergelangan kaki ke arah bawah. Oke, selanjutnya balik lagi ke Bang Nugraha. Terima kasih. Baik, terima kasih Andita. Ya, jadi seperti itu teman-teman, kalau di tubuh kita ini 40%-nya itu terdiri dari otot dan juga peran bisa disebut peran utama ya di dalam tubuh kita. Nah, dari mulai kepala sampai ke kaki tadi banyak sekali nama-namanya dan nama-namanya juga beda. Eh, Pergerakannya pun berbeda. Ada yang bisa memutar gerakannya, ada yang cuman atas bawah, ada yang cuman bisa ke samping, seperti itu. Nah, eh, lalu bagaimana sih cara kerja otot di tubuh kita ini? Kalau tadi sudah disampaikan secara bahasa oleh Pak Novan itu adanya adanya sinyal yang diberikan dari otak kita yang diperintahkan untuk bergerak. Bentar. Izin, Prof. Ya, no? Baik. Untuk share screen kembali, Prof. Untuk Ya, jadi menjelaskan. begini ya, saya komen dikit ya. Baik. Jadi kalau kita belajar fisiologi dasar, ya, fisiologi dasar itu adalah definisinya ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ normal, fungsi organ normal. Ya, maka saya bilang kalau kita bicara mengenai kuliah fisiologi dasar atau PAL dasar, ya pada bab jantung ya kita nggak usah diskusi malah penyakit jantung, ya transplantasi jantung, cangkok jantung, tong tinggi gitu. Ya, normal aja fungsi jantung, pompa darah, bla bla. Nah, ketika kita belajar fisiologi gerak, fisiologi latihan, ya itu adalah ya ilmu mempelajari tentang respon dan adaptasi, ya organ tubuh kita terhadap gerak. Nah ini sekarang udah fungsi kerja kita. Ya oke lah. Tadi kalian nggak salah ya, tapi jangan menghabiskan waktu. Tadi kalian lebih banyak ngomong masa anatominya, ya. Ya kan, kalau salah kan minggu kemarin saya udah jelasin ya. Waduh, udah jelasin tuh, bukan jelas lagi, udah guidance, udah kuliah kita kemarin. Ya, jadi fungsinya, ya. Nanti kamu bicara bagaimana kontraksi otot, ya jenis kontraksi otot kemarin udah ada, ya. Ini kalian baca buku ini nih, ini nama bukunya itu, ya, nih, kan? Fisiologi ya sport exercise ini. Ya, nanti saya foto saya kirim. Ada juga buku saya tulis ada juga. Nanti kalau kalian baca nanti bisa aja lebih mudah ke bahasa Indonesia itu. Tapi minimal ya ada apa ya? Karena punya standar bukunya gitu. Jadi nggak ngambil-ngambil kemana-mana. Jadi dia terarah. Ya nanti saya foto nanti yang buku ini sama nanti cover buku yang saya bikin nanti kalian bisa cari, bisa baca ya. Jadi tadi ya misalnya sekarang bicara mengenai ya tipe otot, ya kan? Tipe satu, tipe 2, sprinter pakai otot apa, ya itu maksud saya itu. Jadi kemarin semua saya jelasin itu, ya. Di buku ini susah, yang kemarin saya jelasin semua ini nih, yang ada di sini. Ya, yang belum saya singgung adalah ya tipe otot untuk lari sprinter segala macam. Beda-beda tipe otot, serabut otot. Ya. Kemudian yang belum saya singgung adalah neuromuskular. Ya. Nah, neuromuskular kan kita belajar nanti ada bagian neuromuskularnya, ya, neuronya, bagian sarafnya. Jadi saya nggak nyinggung. Nah, jadi sebenarnya hari ini ya saya udah belajar kemarin ngasih kuliah mengenai eh, apa cara kontraksinya, ya, faktor-faktor kekuatan kontraksi. Nah, maksudnya itu dibahas, itu diperluas. Nah, yang saya belum adalah tipe satu, tipe 2.
dan bagaimana merubah tipe satu ke tipe 2 atau tipe 2 kita rubah menjadi tipe satu. Bagaimana orang pelari sprinter itu kita rubah menjadi ketika dia udah tua nih, dia nggak usah sprinter lagi. Kita rubah menjadi otot orang-orang pelari lah gitu. Ya, nah itu saya bilang. Jadi tadi saya minta yang lain diskusi gitu. Ya, diskusinya yang diam-diam aja gitu. Ya, silakan. Ini fungsi, kita bicara fungsi hari ini. Ya, misalnya belajar ini ya. Ini ketika ini ada persentase tipe satu tipe 2 otot ya perempuan pada sprinter ya pelari ya dia lihat nih di otot gastrocnemius pada sprinter ya tipe satunya 24%, tipe 2-nya 76%. Nah, maka tadi kalian harus tahu tipe satu yang lambat apa cepat gitu ya. Tipe satu itu kan yang lambat, tipe 2 itu cepat. Jadi pada sprinter ya itu otot tipe satunya itu di gastrocnemius itu 24% pelambatnya, tipe lambat. Sedang tipe cepatnya 76%. Jadi dominan ada tipe cepat. Kita lihat di sini misalnya ya. Ini kalau saya kasih buku ini kalian pasti nggak baca lah saya ya. Pada distance runner nih ya, lari jarak jauh. Nah, kalau tadi misalnya tipe satu tipe yang lambat, ya, pada sprinter hanya 24%, pada pelari jarak jauh 79%. Terbalik ya. Ya, sedangkan tipe cepatnya dia hanya 21%. Jadi, ya maksud saya itu kalian S2 ini belajarnya tadi udah mengarah. Jadi, ya maaf lah bukan tadi misalnya otot ini itu kan di satu ya kan tapi nggak apa nggak salah benar jadi kita belajar fisiologi kita memang otot nanti otot tapi tadi fungsinya maka besok ujian kita adalah ujian lisan jadi saya ngomong nanti bagaimana ya apa kamu ketahui tentang namanya ujian lisan itu bahasanya adalah eh, apa ngobrol-ngobrol cara orang dewasa ya gitu jadi orang dewasa tuh ngomong kan nggak ngalor gitu tuh ya kan ini bagaimana nanti kamu ketahui tentang kontraksi coba lah kontraksi isotonik, isometrik, isokinetik. Gimana nanti kamu tahu tentang konsentrasi otot. Ya, jadi silakan diskusi ya mengenai eh, fungsi dari sistem otot. Ya. Nanti baru minggu depan kita bahasnya adalah neurologi. Jadi saya foto nanti ini cover-cover. Kalian bisa cari. Silakan. Baik, izin Prof untuk share screen kembali. Ya, Ya, di sini saya akan membahas seperti apa mekanisme otot itu berkontraksi. Ada muncul teman-teman? muncul Kang. Muncul, oke. Lanjut ya. Oke, baik. Kita akan membahas dari yang mengkerucut sampai ke yang keluas biasanya. Berbeda dengan biasanya itu dari yang luas ke yang mengkerucut. Nah, di sini saya akan membahas ada 4 yang pertama unit fungsional, terus keadaan relaksasi dan eksitasi, terus peran kalsium dan ATP. Nah, langsung kita ke unit fungsional otot ya. Jadi yang bekerja pada unit fungsional otot itu adalah sarkomer. Kalau eh, misal kalau di ginjal itu yang bekerja itu adalah nefron, kalau di otot itu adalah sarkomer. Nah, sekarang mana sih yang disebut dengan sarkomer? Kalau di sini ada garis jet, titin filamen tipis, dan filamen tebal, lalu ada garis M. Nah, sarkomer itu yang mana sih? Ada yang tahu, teman-teman? Saya akan membahas secara singkat struktur sarkomer ini. Nah, ini sarkomer itu yang
yang Z yang saya garisin merah ini itu adalah sarkomer. Nah, sarkomer itu terdiri dari pada dua, yaitu filamen tebal dan filamen tipis. Nah, filamen tebal itu yang bagian miosin ini nih, merah, yang besar. Dan yang filamen tipis itu yang bagian atasnya, dia lebih tipis ya. Yang warna biru ini dia terdiri dari aktin, tropomin, dan miosin. Nah, kita langsung aja kita lihat dulu bagaimana struktur dari filamen tebal. Nah, filamen tebal ini terdiri atas dari miosin. Nah, gambarannya seperti ini. Dalam sebuah terdapat molekul miosin ini kayak bambu gitu ya, bergaris-garis. Nah, di mana dia dapat tonjolan yang itu disebut jembatan silang. Nah, jembatan silang ini kalau diperbesar seperti ini nih, yang kayak rantai. Ada yang warna biru dan merah. Dia punya dua penyusun, ya, seperti rantai. Terus bagian ujungnya dia ada jembatan silang, dia ada dua kepala yang masing-masing kepala itu terdapat tempat yang hijau itu aktin dan yang kuning itu adalah tempat miosin ATPase. Nah, nantinya bagian yang hijau ini eh, ber, ber- apa namanya dengan aktin, dan untuk yang miosin ini nanti dia eh, akan berbicara dengan enzim. Nah, sekarang kita lihat lanjut ke filamen tipis. Nah, filamen tipis ini terdiri dari tiga molekul, yaitu aktin, troponin, dan tropomiosin. Nah, perhatikan gambar yang di awal nih. Ini kan filamen tipis, ya. Nah, filamen tipis ini kalau di zoom dia terlihat seperti ini nih. Di sini terdapat tiga penyusun ya. Yang pertama yang hijau-hijau bulat ini kayak pilus ya. Yang bulat-bulat ini disebut molekul aktin, yang dimana bagian molekul aktin ini terdapat sisi aktin, yaitu tempat untuk berkaitan dengan jembatan silang miosin ya. Nah, aktin ini itu tersusun membentuk helix kayak gini nih, ya, kayak DNA lah ya. Nah, bagian sisi aktin ini tersusun sejajar, sangat rapih ya. Nah, nanti bagian sisi aktin ini ditutupin sama yang namanya tropomiosin, kayak tali tambang tuh. Dia yang menutupi aktif dan aktin yang eh, dikunci dengan troponin, atau apa ya, skrup lah gitu kalau di ini di bahan bangunan, untuk mengencangkan tropomiosin, si troponin ini. Nah, makanya nanti ketika ada kontraksi otot, troponin ini dia akan menggeser tropomiosinnya, menggeser gitu, dibantu oleh tropomin. Nah, nanti si kepala miosinnya ini menempel. Nah, seperti ini nih. Nah, sekarang perbedaannya gimana? Otot relaksasi dan eksitasi. Ketika dalam keadaan relaksasi, jembatan miosin itu nggak nempel sama molekul aktin, ya. Karena sisi aktinnya ditutupin oleh tropomiosin. Terjadi ketika eksitasi, adanya rangsangan dari saraf yang masuk ke sel otot, akan terjadi tereksitasi atau terangsang. Nah, bedanya jembatan silang pada miosin ini akan bersisi langsung dengan tromponin ini, yang pilus ini nih. Kenapa terjadi demikian? Karena saat kita eksitasi atau ada rangsangan masuk, akan dikeluarkan banyak kalsium ya. Dan banyaknya kalsium ini itu akan merangsang troponin yang kuning ini nih, yang skrup tadi, untuk menggeser tropomyosin, sehingga
si tropomiosinnya menggeser ke atas sehingga sisi aktinnya terbuka. Nah, ketika terbuka si miosin akan nyamber, jeder gitu ya, sehingga terjadi peningkatan jembatan silang. Nah, ketika sudah jadi eh, silangan, dia akan menjadi kayuhan kuat menuju ke bagian media molekul miosin. Nah, ini gambarannya nih. Tuh, dia ada banyak ya jembatannya tuh, jembatan silangnya. Nah, jembatan silang ini saling berkoordinasi dia untuk ke bagian tengah. Jadi ketika kontraksi itu kan memendek ya. Nah, inilah yang apa namanya? Yang eh, otot itu berkontraksi. Nah, ini animasinya seperti ini. Yang merah-merah di tengah ini nih miosin dan yang biru-biru itu adalah aktin ya. Yang merah miosin, yang biru-biru kayak pilus itu adalah aktin. Dia akan menggerakkan menuju ke tengah ya, teman-teman. Miosin dan aktin eh, apa kira-kira seperti inilah untuk gambaran secara drawingnya. Yang merah ini miosin dan yang biru-biru pilus itu adalah aktin. Nah, eh, lanjut teman-teman. Nah, ini filamen yang biru-biru ini adalah filamen tipis yang akan membentuk menjadi filamen tebal yang merah ini ya. Ini apa filamen. Nah, kita kembali dulu yang filamen tadi. Nah, ini filamen. Bentar. Nah, apa namanya? Filamen tebal, dia akan mengikat ya, akan berakumulasi terus-terus. Nah, ini bisa dilihat teman-teman yang tadi. Jadi nah sekarang yang ketiga itu kalsium dan ATP. Jadi eh, nah ini yang tadi yang saya sebut skrup tuh yang kuning ya. Sampai sini dulu teman-teman bagaimana? Emang ini agak berat nih mengenai otot. Gimana teman-teman lanjut?
Oh, udah Gambarnya lanjut, 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 ah. gambarnya Lanjut, muncul nggak? Masih muncul, ya? muncul, muncul. Iya, masih, masih. Bentar. Baik. Nah, eh, kalsium ini nanti eh, retikulum sarkoplasma ya, dia bentar teman-teman, saya takut salah. Ya, apa kalsium ini, retikulum sarkoplasma ini, itu dia yang hijau-hijau ini teman-teman nih, yang hijau tuh, ya. Terus dia terbentuk bersegmen-segmen. Nah, ini eh, segmennya ya, dia terdapat bentuk seperti kantong kayak gini ya. Dan yang membentuk kantong pada ujung-ujung ini itu disebut sebagai sarcus prateralis. Nah, nanti eh, dia berfungsi tempat keluarnya kalsium dan tempat masuknya pengeluaran kalsium. Nah, kemudian eh, apa membran daripada otot ya, eh, dia terdapat lubang yang membentuk sumur-sumur atau bisa dibilang pipa atau yang terdapat dalam sel otot. Nanti dia nih yang bagian dalam ini dia disebut tubulus ya. Dia tempatnya berada di antara sarkus capralis ya. Nanti nah ini nih dia ada fungsinya nih ketika dihimpit kayak gini nih. Nah, ini biasanya dia disebut triad itu triad. Nah, ini triad yang satu. Nah, gitu. Nah, bentar. Nah, nih hasilnya sebagai berikut nih. Nah, ini hasilnya. Nah, yang bagian A ini ada bagian permukaan dari tubulus stet. Dia terdapat reseptor-reseptor ini namanya di hidropiridin karena dia apa namanya? Dibiok oleh obat-obatan. Dia apa ya? Kayak sensor listrik lah gitu. Nah, dia terjadi eh, dipolarisasi, terdapat rangsangan oleh sel saraf ya. Kemudian karena ada rangsangan dari sel saraf di sini, ada sarkolema akan terjadi hipolarisasi. Kemudian hipolarisasi ini akan meranjat langsung ke tubulus stet ya. Pak Nuga, Baik, eh, boleh boleh nanya ya? silakan silakan. Ya ini sembari diskusi-diskusi sejenak. Em, ini kan berkaitan dengan ATP ya, sistem energi. Ya, Nah, dari rangkaian yang telah dijelaskan dari atas sampai bawah ini, bisa nggak Pak Nuga eh, berikan gambaran atau contoh di mana molekul ATP itu kemudian dia ada di dalam serabut otot? Dan juga sistem kerjanya itu mulai dari atas sampai bawah ini kan tadi dijelaskan ini anatominya di dalam otot itu seperti apa, ada yang terkait dengan
kontraksi dan lain sebagainya. Nah, Baik, molekul ATP di dalam otot yang dari tadi Pak Nuga jelaskan ini kira-kira dia ada di mana dan bagaimana cara kerja ATP itu sehingga menjadi energi tadi. Makasih Pak Nuga. baik, baik. Terima kasih, Ki. Oke, untuk ini sebentar saya tampilkan. Sebentar. Ini. Sambil Pak Nugra mempersiapkan, saya izin untuk menambahkan ya Pak, menambahkan pertanyaan maksudnya. Boleh? Mangga, Apa? mangga. Oke. Tadi kan sudah disampaikan beberapa terkait dengan fungsi ya, fungsi dari otot itu ya untuk bergerak begitu ya. Nah, yang ini mungkin saya pribadi atau mungkin teman-teman yang lain juga merasakan bahwa banyak istilah-istilah yang kami itu sebenarnya masih sangat awam gitu ya. Mungkin sambil menjelaskan terkait dengan strukturnya juga sambil dibahas dengan detail gitu. Jadi kita ketika mendengarkan penjelasan fungsinya, kita paham struktur ini tuh apa gitu. Misalnya contohnya tadi disebutkan filamen, kemudian tendon dan sebagainya. Yang berkaitan-berkaitan dengan hal-hal tersebut yang sebagai menjadi dasar supaya kita tidak bingung dalam diskusi ini bisa sambil dijelaskan dulu. Strukturnya ada ini oh dalam sistem dalam fungsi kerja ini ada ini. Nah, kemudian struktur itu fungsinya untuk apa? Nah, itu yang perlu supaya jelas gitu dalam penyampaian untuk pemaparannya kali ini. Mungkin itu terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Adit. Saya izin menjawab yang Rizky dulu ya. Tadi mengenai ATP, posisinya ada di mana. Nah, bentar. Nah, untuk ATP ini, tadi kan, bentar ini yang ngalang. Ya, kita kembali dulu kepada ini nih. Apa namanya? Unit fungsional otot atau sarkomer ya. Yang dimana dia ada filamen tebal yang merah ini dan eh, yang biru ini filamen tipis. Ini maaf ya kalau nanti jawabannya kurang memuaskan. Nah, tadi kan yang filamen tebal ini gambarnya kan ke sini nih. Nah, ini. Nah, ini dia filamen tebal. Kalau di zoom seperti apa? Nah, dia seperti yang di atas ini nih kalau di zoom. Yang rantai terus ada kepalanya dua, terus yang warna hijau ini dia aktin dan yang kuning ini dia tempat miosin ATPase. Jadi eh, ATP ini nanti masuknya di jembatan silang ini nih. Nah, lanjut, ini kan masih di filamen tebal ya. Jadi si ATP-nya itu nanti, nah sekarang ke filamen tipis. Filamen tipis itu yang biru ini nih, biru ini ya, filamen tipis.
Nah, ini kalau diperbesar filamen tipisnya seperti ini. Kalau di zoom, tadi ada yang kayak pilus ini dia aktin, ya. Terus yang apa namanya, yang kuning ini dia kayak skrup atau troponin, dan yang merahnya itu, nah ini, yang merahnya itu tropomyosin. Nah, lalu bagaimana ATP itu berada? Nah, kita lihat ke sini. Nah, ini dia. Nah, jadi kan kalau dia berkontraksi, nah si ototnya kan memendek. Nah, yang bekerjanya si filamen tebal dan filamen tipis ini, dia saling bersentuhan sehingga mengenai bagian eh, sehingga si ATP itu terjadi gitu. Nah, ini analoginya tadi. Nah, dia saat dia bersentuh, nah disitulah ATP itu masuk. Nah, di sini. Coba gambar tadi, gambar aktin tadi yang coba Baik, lihat. Prof. Yang tin. Ya, bukan. Ini, Prof. Oh, Baik. yang satu lagi. Ada yang bulat-bulat doang. Ini, Prof. Yang bulat doang dari mana tuh? Oh, yang bulat doang. Ini, Prof. Ya, ini dia. Nah, ini ya. Jadi, kan kelihatan tadi, itu kan pegangannya kan tropomyosin namanya. Ya kan? Nah, yang bulat-bulat tuh troponin. Ini kita bicara filamen tipis ya, aktin ya. Jadi Ya, tin. aktin itu terdiri dari tropomyosin, ya, yang talinya itu, dan troponin yang bulat-bulat. Ya, nah, yang bulat-bulat itu ada tiga itu, ya, yang bulat tiga, ya, itu yang di atas, yang hijau itu kan ada yang lebih hijau, ya itu namanya itu kan yang menempel, ya, artinya bagian myosin, ya, bagian troponin yang berkaitan dengan kepala myosin, ya. Bagian troponin ya itu kan troponin ada tiga tadi itu. Jadi yang bulat itu dibagi tiga itu. Ya. Yang bulat itu dibagi tiga, dia bisa geser-geser. Ya. Jadi satu adalah bagian troponin yang bersentuhan dengan kepala myosin. Ya, filamen tebal. Nah, ada lagi, ini tadi kamu ngomong kalsium kan tadi kan? Ya. Betul, Prof. Nah, ada lagi kita bagian troponin ini yang mengikat kalsium. Ya. Jadi khusus karena kalau tidak ada kalsium ya nggak ada kontraksi. Ya. Nah, yang ketiga adalah troponin inhibitor. Apabila tidak ada rangsangan, ya, saraf, maka kepala myosin berikatan bukan dengan bagian aktin yang menyentuh, tapi bagian kepala myosin bersentuhan dengan troponin inhibitor. Ya, jadi tiga ruangan dari itu, ya, satu bagian menempel ke kepala myosin, kayak bola tuh, ya, satu sisinya mengikat kalsium, atau begini aja lah, sudut apa namanya, apa, pul tuh apa tuh, pul tuh ujung ya, nah kutub-kutub, ya, katakanlah kutub yang di atasnya bagian yang menempel pada myosin, nah, kutub di bawah itu adalah inhibitor namanya, dia kalau menempel kepada myosin terjadi relaksasi, tapi kalau kutub yang di atas tadi menempel pada myosin terjadi kontraksi. Jadi kalau ada saraf rangsangan, kita suruh menendang bola, ya, yang menempel adalah troponin, ya, yang tropomyosin yang mengikat pada myosin. Tapi kalau pada bola sudah kita tendang,
maka troponin inhibitor itulah yang akan bergabung kepada miosin. Ya. Nah, sedangkan satu lagi adalah troponin yang mengikat pada troponin yang mengikat kalsium. Jadi kuncinya kalau troponin yang bagian troponin itu mengikat kalsium, nah ini kuasa Tuhan ya, maka nanti automatically bahwa troponin I akan bergeser daripada pegangan miosin, kepala miosin, sehingga memberi kesempatan ya bagian troponin yang berikatan dengan kepala miosin bersentuh dengan kepala miosin. Tapi kalau misalnya tidak ada lagi rangsangan, ya syarat maksudnya, ya maka nanti ion kalsium itu akan balik lagi ke terminal sisterna. Kalau ion troponin I tadi, ya, yang kalsium, troponin kalsium tadi yang udah kekosongan kalsium, maka automatically maka nanti troponin yang mengikat pada kepala miosin akan bergeser, maka bergerak troponin I yang berikatan dengan kepala miosin. Itu kira-kira ya cara kontraksinya. Kenapa bisa kontraksi? Ini kita pelajari sampai ke molekuler nih, ya ke ujung-ujungnya gitu. Silakan. Ya. Gimana Ki? Masih ini nggak Ki? Lumayan sih, A. Memang ini cukup lumayan Ya, keringet sedap sih. Ini minggu kemarin saya udah jelasin ya mekanisme kontraksi otot ya. Silakan. Silakan. Yang lain ikut ini makanya saya bilang ya. Ya, kalian harus baca buku ya. Jadi waktu kuliah kita aktif ya, nggak kayak gini nunggu ya. Jangan ini ada naruh handphone doang kali ini. Ya, saya cek dulu nih. Prof. Berarti gini Prof. Enzim ini dia apa namanya berhubungan langsungnya dengan ATP. Ya, itu enzim itu pemecah ATP. Baik. Enzim itu tugasnya adalah ya, kalau kayak kepala miosin itu kan ada 3 bagian juga ya kan? Ya, Yang satu adalah bagian menyimpan ATP-nya, ya. ya. Yang satu lagi menyimpan ATP ase. Ase itu enzim, Baik. ya. Jadi apabila kontraksi, otomatis nanti ATP ase-nya akan bekerja merubah ATP menjadi energi gerak, ya. Jadi kalian kalau orang-orang barat sudah ya, kalau sampai sana dia belajar ya, meneliti. Kalau kita bacanya nggak mau kan, ya gimana kita? Ya, orang barat main-main ke Eropa, kita mau ke Eropa juga ya. Tapi kita orang begitu kerjaan berat, kita baca aja males gitu. Ya, minimal tadi ya. Kalau kalian sebagai seorang sarjana bicara seperti itu, ngeri orang. Ya, itu kalau owner-owner langsung tuh, ya panggil dia aja lah, kayaknya pintar anak sana. Pastilah, ya. Ini kan dunia ini ke dunia nyata. Saya kan punya usaha juga. Kalau orang pintar saya langsung saya ambil. Gitu kan? Tapi kalau jawabnya diam, susah lah. Ya. Sama kayak apa tuh? Kayak penumpang gelap tuh. Penumpang gelap tuh datang, dia diam aja. Ya, kalian kan bayar, ya kan? Soalnya kan bayar mahal, ya. Cari ilmu. Maka saya bilang tadi, ilmu olahraga itu basicnya adalah kinesiologi dan fisiologi, ya. Jadi, oke, ini kita udah bicara mengenai aktin miosin ya. Kita udah jelas. Tinggal ini aja lah. Kalian tinggal buka di YouTube aja lah, ya kan? Mechanism of muscle contraction, jelas itu tuh. Ada aktin. Wah, gampang banget belajar sekarang, ya. Keluar nanti itu. Jadi yang saya jelas sekarang, kita jelas sekarang itu nanti, oh ini maksudnya, oh ini ya. Atau sisterna, oh di sini. Oh kalsium dia keluar di sini, jelas itu. Ya, tinggal dibuka YouTube. Ya, kemudian sedikit saya jelasin mengenai tadi serat otot kan. Serat ototnya harusnya kalian yang udah lulus S1 harus tahu sebenarnya. Ya. Tipe 1 dan tipe 2.
2B. Ya. Tipe cepat dan tipe lambat. Tipe 1 tipe lambat. Ya. Sedangkan tipe 2 tipe cepat. Nah, yang masuk dengan tipe 1 tipe lambat itu adalah itu bukan karena anatomi ototnya, tapi karena aktivitas enzim ATPase-nya. Ya. Ada otot-otot yang aktivitas enzim ATPase-nya itu cepat. Ya. Nah, kalau otot-otot orang yang punya enzim seperti ini, maka ototnya kontraksinya cepat dan mudah lelah. Nah, otot-otot ini adalah otot-otot yang menggunakan power atau speed. Ya, ini otot-otot yang bersifat anaerobik. Nah, nanti lihat dia di energi. Ada otot yang tadi saya bilang tipe 1, namanya slow twitch fiber. Kalau tadi kan fast twitch fiber ya. Nah, slow. Berarti ini otot-otot di mana aktivitas enzim ATPase-nya bekerja lama. Jadi kalau otot yang punya enzim seperti ini, ya, dia tidak bisa bekerja secara power, tapi dia bisa bekerja secara endurance. Jadi pelari pada jarak jauh. Kenapa? Karena otot ini merah warnanya. Kenapa merah? Karena otot ini dipenuhi dengan mioglobin. Kalau kita tahu bahwa hemoglobin, ya, hemoglobin misalnya, ya, adalah yang mengikat oksigen di darah, sedangkan mioglobin adalah, ya, zat yang mengikat oksigen ada di otot. Nah, mio itu adalah otot. Jadi kalau otot lambat, slow twitch fiber ini warnanya merah. Kenapa merah? Mioglobinnya tinggi, sehingga otot ini bersifat aerobik. Ya, jadi pelatih bisa merubah secara fungsional. Melatih secara fungsionalnya kalau kita latih, ya, kalau kita latih seorang sprinter ini, besok latihannya lama-lama latihannya adalah bersifat long distance, ya. Dan ini otot-otot yang tadi enzimnya berubah, serat cepat menjadi serabut otot lambat. Tapi ketika dia nggak latihan lagi, dia balik lagi ke cepat. Ya, begitu juga kalau orang punya tipe otot yang merah nih, kita latih latihan yang sprint, sprint, nanti ototnya akan berubah menjadi putih. Karena otot ini kita latih biasanya dengan bekerja tanpa menggunakan oksigen. Ya, tapi nanti kalau kita nggak latihan lagi, dia akan balik lagi. Nah, oleh sebab itu, lebih bagus kalau kita, ya, mencari sprinter, ya, langsung terima jadi aja, udah jadi. Ya, kita cek, kita biopsi, oh ternyata ini otot putih lebih bagus, udah kita arahkan sprinter. Ya, pada tahun scouting kita, oh ini ototnya lebih merah, lebih banyak apa? Oke, kita serahkan aja, bilang sama ibunya, ya, anak ibu, anak bapak nggak cocok di sprinter ini. Kenapa? Ototnya adalah otot slow twitch fiber merah. Dia digunakan untuk latihan endurance, ya, untuk lari jarak jauh. Gitu ceritanya, ya. Prof, Makasih, Kak. boleh tanya, Prof? Hmm. Ini ada dua pertanyaan berkaitan dengan penjelasan Prof tadi berkaitan dengan tipe otot lambat dan juga tipe otot cepat. Hmm. Pertama itu tadi Prof mengatakan bahwa pelatih itu mampu untuk mengubah eh, kemampuan seorang atlet, mulai dari tadi dia itu pelari jarak jauh, katakanlah dia bisa berubah menjadi sprinter. Nah itu eh, jenis latihan apa yang kemudian bisa kemudian mengubah mengubah massa otot tadi itu yang pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan misalkan pelatih cara cepatnya adalah melihat pembibitan atlet itu dengan melihat antropometri atau eh, struktur tubuh daripada atlet misalkan calon atlet misalkan oh ini serabut otot anak ini lebih cocok untuk sprinter, oh serabut otot anak ini lebih cocok untuk pelari jarak jauh. Nah, bagaimana cara kita sebagai sebagai seorang pelatih mendiagnosis struktur tubuh calon atlet tadi itu bisa kita kelompokkan dalam tipe otot lambat atau tipe otot cepat begitu tadi, Prof. Terima kasih. Iya, ya. Jadi kita nanti pertama tanya nomor 2 ya. Ya, Kalau Prof. scouting itu, ya. Saya ini ada beberapa kali dipanggil oleh angkatan udara, angkatan laut itu ya. Itu melatih trainernya, melatih
untuk nanti supaya mereka ini pulang ke daerah bisa rekrutmen tentara-tentara Indonesia, ya, dari segi antropometrinya, antropobiologi, ya kan? Tentu yang pertama kali adalah tadi, ya, panjang bingkai, panjang badan, ya kan? Itu kan tadi berhubungan dengan biomekanik, kinesiologi, gerak, ya, gerak. Kakinya, lututnya tidak valgus, tidak X, tidak O, ya, macam-macam itu kan. Tidak skoliosis, tidak ada. Ambil dari kepala sampai ke kakinya, ya. Kakinya benar, jarinya basah, tidak ada panjang satu. Itu antropometri, ada ilmunya. Nah, setelah dapat antropo yang bagus, nah, baru kita masuk ke fisiologinya, ya kan? Ini kan mobil nih, oh mobil udah bagus nih, ya, bannya udah bagus segala macam. Akan kita lihat jalannya, kita coba nih, coba jalan bagus nggak sih, gitu, ya kan? Nah, jalan harusnya kalau di luar negeri kita biopsi itu, ya. Sini ada biopsi nih, saya cuma melihat kanker aja, ini kanker kanan apa enggak ya biopsi. Jadi ototnya diambil sedikit dilihat. Tapi di luar olahraga belum ada, dia cari-cari juga. Nah, kalau kita ketemunya ototnya merah, oh ini ototnya merah, biopsi itu diambil, ototnya diambil di bawah mikroskop, dikasih zat warna, nanti ketahuan di situ, ya. Oh, ototnya otot merah nih. Udah, berarti dia slow, twitch fiber. Sedang si B lihat, oh ototnya otot putih banyak nih. Ya, berarti ini twitch fiber nih. Artinya otot-otot yang bekerja tanpa menggunakan oksigen. Ya, jadi otot-otot yang putih ini adalah otot-otot yang kita bisa gunakan dia bekerja tanpa oksigen nih. Ya, walaupun cepat lelah. Tapi kalau otot merah ini nggak bisa, ini harus bekerja harus ada oksigen. Kalau nggak bisa kerja dia. Ya, udah dapat nih. Oh ternyata ini 50-50 dia. Ya, ini kayak merah sama putih ini hampir sama. Padahal dia pengen jadi sprinter. Nah, ya kan? Berarti yang ada yang merahnya kita rubah jadi putih secara fungsional ya. Nah, putih itu tadi kan tidak adanya oksigen. Berarti putih itu tidak ada mioglobin. Berarti otot ini bekerja tanpa menggunakan oksigen. Masuk kita ke dalam sistem pelatihan. Kira latihan apa ya yang bekerja, model latihan apa yang bekerja tanpa menggunakan oksigen? Tentu adalah latihan bersifat anaerobik. Tinggal lagi kita tadi, oh latihan aerobik apa sih ya? Oh latihan aerobik itu apabila latihannya itu ya ya itu setelah melewati namanya apa? Anaerobic threshold, anaerobic threshold. Jadi kalau denyut nadi kita latihan aerobik itu, ya latihan denyut nadi misalnya latihan aerobik itu kita 72 sampai mana tadi? Coba ini jelas sedikit ya. Ini mungkin apa? Hostnya bisa kita hostnya. Sudah, Prof. Oke, ya. Ya, mudah-mudahan bisa nih. Ya, ini latihan. Denyut nadi maksimal berapa? Rumusnya? Usia dikurangi 220, Prof. 220 dikurang usia. Ah, ya. Kalau umurnya 20 tahun berarti 220 kurang 20, 200. Ya. Ini untuk stand olahraga harus tahu benar ini. Ya, ini resep. Ya. Kalau dokter minum paracetamol harus tahu resep ya ini sama. Ya, menurut Astran, ya, menurut Astran nih, Astran, ya, itu yang paling rendah adalah 70%. Itu denyut nadi maksimal. Paling tinggi 87%. Denyut nadi maksimal. Jadi kalau misalnya umurnya ini paling rendah sini, ya, umurnya misalnya 20 tadi 272 berarti 144 ini. 144 kali per menit denyut nadinya. Paling rendah. Ya. 87 kali 2 100 1974.
Ya, sini ini adalah latihan aerobik. Ya, ini melatih otot tipe. Kalau kita latih di sini, berarti otot yang pertama tipe 1. Ya, merah dia aerobik, oksigen banyak. Ya, di sini namanya anaerobic threshold, aerobik, aerobik threshold. Ya, threshold itu ambang, threshold. Nanti baca buku ya. Ambang anaerobik kita kira mungkin 100 ya, katakan 176 ya. 75 sampai mungkin 177 gitu ya. Misalnya di sini ya. Berarti 180 ini sudah masuk aerobik. Ya. Jadi ketika kita melatih orang itu lari di sini, tipe 1 yang berkembang, merah, kita latihan di sini, yang berkembang adalah tipe 2. Nah, sekarang tertanya, Pak, gimana cara meningkat di seperti ini? Ya larinya dikencengin. Ya, kalau di berenang ya berenang dikencengin. Kalau di sepeda speednya dikencangin gitu. Das. Jelas kira-kira? Jelas, Prof. Jelas, Makasih. Pak. Ya ini kalian kalau nggak bisa ini punya jasa sarjana lebih buang aja tuh ya ijazah satunya. Karena sama seperti dokter nih ya. Ngoceh-ngoceh paracetamol, panadol, obat panas, turun panas. Nah, sekarang anak saya umur 8 tahun, minum berapa? Nggak tahu dia. Ya samanya bohong. Ya. Malah kalau 4 tahun dikasih obat 1 tablet, ya mati tuh orang. Ya, sama seperti ini. Niatnya adalah untuk melatih otot tipe 1. Ya, tapi latihannya 185 kali berdenyutnya. Berarti udah anaerobik, dia nggak ketemu lah. Ya, maka kenapa sih Pak ya? Kenapa? Atlet saya setiap latihan baru sebentar udah capek. Sebentar capek, dia sakit ya. Ya, ternyata bukan dia sakit. Kita latihan frekuensi terlalu tinggi. Ya, maka olahraga itu menggunakan minimal resepnya adalah yang minimal sekali. Resepnya adalah fit. Siapa? Saya jawab nih. Siapa yang jawab bisa fit? F-nya apa? Frekuensi intensitas Nah, frekuensi berapa kali per minggu? apalagi Ya, 3 sampai 6. ya untuk atlet. Salah nih, salah. Nah, 3 sampai 5 atau 6. Ya, 1 hari itu kita gunakan untuk istirahat aktif. Ya, bukan tiduran, bukan. Dia melakukan latihan-latihan relaksasi. Intensitas berapa? Nah, ini intensitas tadi nih. Nih, intensitas nih. Ya, berarti kalau misalnya umurnya 20 tahun, dia latihan, ya, dia mulai dari 144. Ya, paling tinggi 174. Maka nanti ini kalau dia latihan seperti ini, akan terlihat nanti VO2 max-nya kan. VO2 max apa? VO2 max apa? VO2 maksimal. Ya. Jadi ini VO2 maksimal itu adalah oksigen, ya, volume oksigen yang nyampe di otot. Ya. Volume oksigen itu dapat dari paru-paru, ini masuk hidung, ya, masuk paru-paru, ke jantung, sampai ke otot. Jadi kalau bicara VO2 max, bukan oksigen di jantung atau oksigen di hidung, paru-paru, tapi oksigen yang sudah sampai di otot. Nah, ini pelajaran hari ini. Kenapa? Karena otot itu bergerak adalah menggunakan karbohidrat ditambah dua atau lemak. Ya. Ini geser siapa yang geser nih? Ini, uh,
pasti ya. Ya, jadi menggunakan oksigen. Ya, karbohidrat atau lemak menggunakan oksigen itu reaksi itu terjadi di otot. Karena otot yang bergerak. Tentu otot yang butuh energi gitu. Ya, hang ya. Ya, oke. Nah, ya, jadi tadi denyut nadi seperti itu. Nah, temponya ini kan tempo, time, durasi. Ya, durasi tergantunglah kita ya. Durasi itu berhubungan dengan tentu dengan kemampuan seseorang. Yang kedua juga durasi itu ditentukan oleh intensitas. Kalau intensitasnya rendah, durasi bisa panjang. Intensitasnya tinggi, durasi jadi pendek. Ya. Nah, kalau tipe adalah tipe aerobik ataupun anaerobik. Ya. Saya bilang kemarin, latihan lari bisa aerobik, bisa anaerobik. Kita angkat beban bisa aerobik, bisa anaerobik. Tergantung repetisi dan beban maksimalnya. Ya, ya. Kemudian tentu nanti kalau ada lagi setelah kan latihan, ada nanti yang bilang, lah, jadi kalau umur 20 tahun latihan seperti ini. Nah, gimana kalau ya 20 tahunnya itu atlet, sedang lagi yang 20 tahunnya bukan atlet nih, nggak pernah latihan, apa latihan sama, nanti ilmu lain lagi. Ya. Saya bilang ilmu sangat berkembang, ya. Ilmu berkembang. Jadi kalau kalian sarjana olahraga mengatakan bahwa nggak perlu baca-baca lah, ya, gue udah pintar banget, enggak, belum pintar apa-apa, ya, karena ilmu berkembang terus. Dan ilmu olahraga sangat luas sekali, ya, itu. Saya rasa itu, ya. Jadi nanti saya WA di buku ini gambar fotonya, ini memang itu. Minimal maksud saya baca buku yang saya tulis nanti itu, minimal apa ya, guidance yang jelas lah, ya, gitu. Kita bicara fisiologi. Memang kalau bicara fisiologi kita harus baca anatominya. Ada pertanyaan di sini? Paham, Prof. Oke. Ini yang ini saya nih. Ya. Kalau nggak ada kita akhir di sini aja ya. Absen dibikin di grup, ya. Baik, Prof. Minggu depan kita bahas mengenai sistem neuromuskular. Nah, neuromuskular itu nanti tadi bagaimana ya saraf itu bekerja untuk melakukan kontraksi otot. Ya, nah, ini saya bilang ilmu agak susah dikit. Ya, ilmu agak susah tapi semuanya perlu perhatian. Ya, oke ya. Oke semuanya. Ini HP juga ini. Oke. Ya. Terima kasih, Prof. Izin untuk foto, Prof. Ya. Mangga Pak Bambang. Kak Adit, tolong Kak Adit. Oke, izin membantu memandu. Boleh on cam semua teman-teman. Ya, siap. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Cukup. Terima kasih, Bro. Oke ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Iya. Ini WA saya coba di ini ya. Hang saya pun ini ya. Berarti gimana nge-live-nya? Saya nggak bisa live juga nih ini. Biar saya aja, Prof. Ya. Tutup Saya aja semua, dulu ya. Prof. Ya. Oke, teman-teman. 3, 2, 1.